Ya Allah, serem banget ya Allah. Angin puting beliung terjadi sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat membuat warga Kampung Setu, Kecamatan Bojonggede panik. Angin menerjang rumah warga dan menyebabkan kerusakan. Sejumlah atap rumah warga porak-poranda diterjang angin puting beliung. Warga hanya bisa berlindung di dalam rumah mereka menunggu angin puting beliung mereda. Pemirsa, puluhan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rusak usai disapu angin kencang. Selain menimbulkan kerusakan rumah, angin juga menumbangkan pohon di beberapa titik. Kepanikan terjadi saat angin kencang melanda kawasan perumahan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pusaran angin yang datang dari barat ke arah timur menyapu atap yang dilaluinya. Bahkan atap masjid terlihat terbang begitu kuat menghantam dua rumah di sampingnya. Sebagian warga yang tengah beristirahat dibuat panik dengan suara gemuruh dari atap rumah warga yang terbang dan berjatuhan. Sekitar 5 menitan lah. 5 menit angin kencang kayak puting beliung. Berputar itu, Pak? Iya, berputar. Waktu itu hujan gede, Pak? Enggak gede hujannya. Hujan rintik ya? Iya, Mendung pekat aja gitu ya, Pak? Iya. Cuma anginnya dahsyatnya, ya Allah. Sementara tim gabungan dari Tagana dan BPBD mencatat 40 rumah mengalami kerusakan, serta pohon tumbang di 7 titik kecamatan Pleret. Sementara ini data-data yang masuk dari kami itu ada sekitar 20 kakak yang terkena dampak bencana, kemudian ada 72 jiwa. Nah, kami juga sedang melakukan pengklasteran, pengelompokan mana yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Meski puluhan rumah rusak, musibah angin kencang ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, derasnya hujan yang mengguyur Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengakibatkan sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo diterjang banjir bandang. Bahkan salah satu rumah warga hampir hanyut terbawa arus sungai. Ya Allah, ya sungai! Ya Allah, ya Allah! Ya Allah, Astagfirullahaladzim! Ya Allah, satu kinepol lagi pipit, kinepol! Banjir bandang yang menyapu sejumlah desa di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Jumat sore membuat masyarakat sempat histeris. Banjir lur Sukolilo. Banjir akibat meluapnya sejumlah sungai ini juga menutup akses jalan utama Pati Purwodadi. Ketinggian air yang mencapai 60 cm membuat jalan sulit untuk dilewati. Bahkan salah satu rumah warga di Desa Sumber Soko hampir hanyut terbawa arus air. Rumah yang diketahui milik Sunoto tersebut, sebagian temboknya sudah runtuh terbawa aliran sungai. Ini rumah di tepi sungai mengalami longsor. Yani mengakibatkan rumah hampir roboh. Itu tepatnya di rumah Bapak Sunoto RT 4 RW 1 Desa Sumber Soko. Untuk kerugian ditaksir sekitar hampir 300 juta karena rumahnya ini tidak bisa dipakai lagi. Jelang tengah malam, banjir berangsur surut. Petugas BPBD bersama relawan dan masyarakat gotong royong membersihkan sisa lumpur di jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kuat dugaan banjir ini akibat gundulnya hutan di kawasan Pegunungan Kendeng. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir menggenangi kawasan Kaligawe termasuk Pasar Waru Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Seperti inilah suasana pasar Tiban di Jalan Raya Sawah Besar, Semarang pasca banjir. Para pedagang di Pasar Waru Kaligawe, Semarang menggelar dagangan mereka di pinggir jalan. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang Pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan, akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau
tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, males masuk Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak Pak? Kalau jual dari sedikit? Ya, kalau misal tawar ya. Sebelumnya banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menutup akses jalan dan berdampak pada aktivitas warga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi datangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy libatkan BPK untuk audit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu loh. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jawa Barat? Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kok gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan.